nggak tahu dari desa mana itu datangnya eceng gondok, tiba-tiba yang menjadi muara eceng gondok adalah di desa Jagara. Ketika eceng gondok menutup banyak permukaan air, itu mengganggu intensitas masuknya sinar matahari termasuk ketersediaan oksigen di dalam air. Dan yang pada akhirnya Bapak Sofyan ini mengubah pola pikir masyarakat bahwa eceng gondok bukan lagi masalah di desa kita, tapi menjadi berkah untuk desa kita. Desa Jagara itu berada di wilayah Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Masyarakat Desa Jagara ada yang menjadi buruh tani, ada para pelaku jasa perdagangan yaitu UMKM. Tapi mayoritasnya adalah masyarakat petani budidaya keramba jaring apung yang memanfaatkan area perairan Waduk Dharma, itu mayoritas. Berbicara tentang eceng gondok adalah merupakan tumbuhan gulma yang hadir di perairan Waduk Dharma, di mana dengan kapasitas yang luar biasa banyak, akhirnya ini membuatkan satu masalah untuk para petani nelayan ikan, nelayan tutut, dan begitu pun untuk di fasilitas perahu wisata yang ada di objek wisata Waduk Dharma. Tanaman eceng gondok ini bersifat invasif ya, jadi cepat sekali berkembang. Nah, sementara di satu sisi Waduk Dharma ini kan digunakan untuk budidaya perikanan termasuk juga wisata. Kenapa mengganggu wisata budidaya perikanan? Karena ketika eceng gondok menutup banyak permukaan air, itu mengganggu intensitas masuknya sinar matahari termasuk ketersediaan oksigen di dalam air. Di satu sisi juga keindahan Waduk Dharma menjadi berkurang. Tapi alhamdulillah mungkin setahun ke belakang BUMDes Jagara sudah memulai berinovasi memanfaatkan eceng gondok ini untuk dimanfaatkan menjadi salah satu bahan baku pupuk organik, yaitu pupuk kompos. Eceng gondok itu kita olah menjadi pupuk organik. Dan tadi mungkin Mbak Putri bersama teman-teman puisinya udah lihat. Pada tahun 2024, Balai Besar Jakarta telah melaksanakan pelatihan di Kabupaten Kuningan yang salah satu pesertanya yaitu dari BUMDes Mekar Jaya Jagara. PSN dan yang terpenting permasalahan yang ada di desa itu seperti apa. Awal mula kami menginisiasi kelompok ini adalah berawal dari melihat permasalahan ketika lembaga desa, pemerintahan desa ingin membereskan permasalahan ini. Sisi lain juga ketika kita sering melakukan studi tiru ke wilayah-wilayah lain, bahwasanya ada beberapa di wilayah lain pemanfaatan eceng gondok, seperti mereka dibuatkan sebagai kerajinan, dijadikan sebagai pupuk juga. Nah, ini adalah merupakan salah satu inspirasi buat kami dan lembaga desa membuatkan inovasi yang secara sederhana kita buatkan di waktu sekarang itu adalah ke pupuk organik. Kalau untuk membuang eceng gondok di saat populasi sudah menumpuk, tapi kalau untuk kebutuhan kita bisa sebulan sekali lebih pengambilan
Terus kita coba juga untuk dibuatkan sebagai pupuk, karena eceng gondok itu mengandung daripada asam humat yang mana bagus untuk pembenak tanah. Semua masyarakat itu semuanya bisa memanfaatkan eceng gondok itu sendiri. Kenapa demikian? Karena pemanfaatan itu yang begitu mudah sekali. Kita bisa digunakan untuk pembuatan kompos, mungkin relatif lama waktunya. Nah, adapun untuk masyarakat itu bisa digunakan adalah dengan solusi pembuatan pupuk organik cair. Pemanfaatan POC ini cukup sederhana. Tinggal kita di rumah, apa sih barang yang ada di rumah, nanti tinggal kita campurkan dengan bahan-bahan organik, limbah rumah tangga, baik itu sisa-sisa sayuran habis masak, dicampur dengan eceng gondok, lalu direndam dengan air, baik secara tertutup atau terbuka, aerob atau anaerob. Setelah itu difermentasi selama 14 hari. Nah, ini bisa diterapkan semuanya. Pemanfaatannya bisa digunakan, sehingga bagaimana? Pekarangan di rumah, baik itu yang di lingkungan perkotaan yang ibarat kata lahan itu sempit, bisa sebenarnya memanfaatkan daripada manfaat ini. Awal mulanya berdirinya KWT yaitu berinisiatif dari pekarangan rumah yang begitu luas, kemudian ibu-ibu yang banyak waktu luangnya, akhirnya kami berinisiatif untuk mendirikan KWT. Berawal dari bunga dulu, kemudian berlanjut ke tanaman hortikultura. Alhamdulillah perekonomian dari KWT itu perekonomian bisa membantu warga sekitar. Kemudian hasil dari KWT itu untuk mensuplai daerah UMKM gitu ya. Untuk di kemudian hari kita juga berpikir bagaimana caranya kita bisa dilakukan dari eceng gondok ini untuk dijadikan sebagai pengrajin bahan kerajinan, di mana bisa dibuatkan sebagai cenderamata untuk para wisatawan yang datang ke Desa Wisata Jagara, termasuknya adalah di Waduk Dharma. Dan kami mudah-mudahan dengan sistem cara ini bisa memberikan percontohan untuk teman-teman yang lain, bahwasanya masalah itu adalah bukan tidak bisa dibereskan, tapi masalah kita harus bereskan dan bisa menghasilkan menjadi keberkahan untuk warga masyarakat.